Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atala Rania Insyira dari kelas 3D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar, dimensi, peranan, dan fungsi kurikulum. Poin pertama adalah konsep dasar kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir artinya pelari dan curare yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani. Dalam konteks pendidikan nasional, secara formal, kurikulum dapat diartikan sebagai suatu rencana atau dokumen tertulis. Hal ini dapat dilihat dari pengertian kurikulum yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Selanjutnya adalah dimensi kurikulum. Dimensi kurikulum terbagi menjadi 4, yaitu kurikulum dikaitkan dengan dimensi ide, kurikulum dikaitkan dengan dimensi rencana, kurikulum dikaitkan dengan dimensi aktivitas, dan yang terakhir adalah kurikulum dikaitkan dengan dimensi hasil. Baik, kita ke poin pertama, yaitu kurikulum dikaitkan dengan dimensi ide. Pengertian kurikulum sebagai dimensi yang berkaitan dengan ide pada dasarnya mengandung makna bahwa kurikulum itu adalah sekumpulan ide yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan kurikulum. Ide atau konsep kurikulum bersifat dinamis. Artinya akan selalu berubah mengikuti dengan perkembangan zaman, minat dan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ide atau gagasan kurikulum hanya ada dalam pemikiran seseorang yang terlibat dalam proses pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti kepala dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Di Indonesia, pengambilan keputusan tertinggi mengenai hal ini adalah Menteri Pendidikan Nasional. Beliau juga sebagai penentu kebijakan kurikulum yang berlaku secara nasional. Mengingat pengaruhnya yang begitu luas dan besar, serta memiliki kedudukan yang strategis, maka tim pengembang kurikulum biasanya akan mengacu pada ide-ide atau konsep kurikulum menurut menteri tersebut. Selanjutnya adalah kurikulum dikaitkan dengan dimensi rencana. Makna dari dimensi ini adalah seperangkat rencana dan cara mengadministrasikan rencana, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk pedoman perencanaan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya adalah kurikulum dikaitkan dengan dimensi aktivitas. Artinya, kurikulum adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran yang ada di sekolah. Dan yang terakhir adalah kurikulum dikaitkan dengan dimensi hasil. Definisi kurikulum sebagai dimensi hasil memandang bahwa kurikulum itu
sangat memperhatikan hasil yang akan dicapai oleh siswa agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan menjadi tujuan dari kurikulum tersebut. Baik, selanjutnya adalah peranan kurikulum. Peranan kurikulum terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah peranan konservatif, yang kedua adalah peranan kreatif, dan yang ketiga adalah peranan kritis dan evaluasi. Baik, yang pertama adalah peranan konservatif. Peranan konservatif, di mana kurikulum ini diperuntukkan sebagai sarana dalam menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan terhadap generasi sekarang ini, khususnya para siswa sebagai generasi muda Indonesia. Di era yang semakin pesat terhadap kemajuan teknologi ini, para generasi muda perlu dibiasakan agar tetap melestarikan budaya Indonesia. Ada beberapa pandangan generasi muda bahwa budaya Indonesia itu kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dengan adanya kurikulum akan memasukkan aspek-aspek budaya yang relevan dengan zaman sekarang, sehingga generasi muda dapat melestarikan budaya Indonesia tanpa terhalang dengan perkembangan zaman. Yang kedua adalah peranan kreatif. Di era global ini, dunia telah memasuki revolusi industri 4.0, di mana masyarakat dituntut untuk kreatif, menciptakan suatu inovasi yang tidak hanya bertahan pada saat ini, tetapi juga bertahan pada masa depan. Dalam hal ini, kurikulum memiliki peranan penting untuk menggali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas. Dengan adanya kurikulum, generasi muda dapat menjadi masyarakat yang berkompeten untuk menghadapi perkembangan zaman yang terus meningkat. Yang ketiga adalah peranan kritis dan evaluasi. Adanya perkembangan zaman mengharuskan kita untuk cepat tanggap dalam mengelola suatu hal. Sesuatu yang terbaik akan bertahan, sedangkan sesuatu yang biasa-biasa saja akan tergeser. Itulah mengapa di dalam kurikulum terancang segala upaya dalam membentuk karakter siswa yang kritis dan evaluatif. Dengan demikian, siswa dapat siap terjun ke dalam dunia masyarakat dan mampu bersaing dengan baik. Poin yang terakhir adalah fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum secara luas adalah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Adapun fungsi kurikulum lainnya, yang pertama adalah bagi peserta didik. Fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur tingkat kemampuan diri. Hal ini berkaitan juga dengan pengajaran target-target yang membuat peserta didik dengan mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Selanjutnya adalah fungsi kurikulum bagi guru. Dapat dikatakan bahwa kurikulum bagi seorang guru diibaratkan sebagai kompas, yakni kurikulum adalah pedoman bagi guru dalam usaha kegiatan belajar mengajar. Berikutnya adalah fungsi kurikulum bagi orang tua. Orang tua merupakan sosok yang harus bersinergi dengan pihak sekolah dalam pembentukan karakter maupun pembelajaran ilmu bagi peserta didik. Baik, terima kasih. Cukup sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.